Aku menikah untuk membangun rumah tangga, bukan untuk membiayai panti asuhan bagi pria dewasa yang malas. Di rumah ini, aku diperas habis-habisan oleh ipar benalu dan mertua yang manipulatif. Kesabaranku sudah habis. Kini saatnya sapi perah ini menendang balik dan merebut kebebasannya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah mewakili rasa lelah yang menggelayut di seluruh sendi tubuhku. Jarum jam di tangan kiriku sudah menunjukkan pukul 9 malam. Seharusnya, pengantin baru yang baru menikah 3 bulan sepertiku sedang menikmati masa-masa indah, berdua dengan suami, menyusun mimpi di rumah mungil kami sendiri. Namun, kenyataan menampar keras tepat di depan wajahku begitu aku membuka pintu rumah berwarna krem yang catnya mulai mengelupas itu. Rumah mertuaku. Suara tembakan dan teriakan dari video game langsung menyambut telingaku, bahkan sebelum aku sempat melepas sepatu kerja yang basah. Suara itu berasal dari ruang tengah, tempat di mana 2 kakak beradik, yang seharusnya menjadi sosok pelindung keluarga, sedang duduk bersila di depan televisi besar, lengkap dengan stik konsol di tangan. Mereka adalah Mas Yuda dan Riko, kakak dan adik suamiku. Usia mereka sudah kepala 3, tapi kelakuan mereka tak ubahnya anak sekolah dasar yang sedang libur panjang. Bedanya, anak SD masih punya kewajiban belajar, sedangkan mereka tidak ada. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. Perutku berbunyi nyaring. Sejak siang aku belum makan karena tumpukan pekerjaan di kantor yang gila-gilaan. Yang ada di bayanganku sepanjang perjalanan pulang di dalam kereta yang sesak tadi hanyalah sepiring nasi hangat dengan tumis kangkung dan ayam goreng yang tadi pagi sempat aku bumbui sebelum berangkat kerja. Aku ingat betul, aku meninggalkan bahan-bahan itu di kulkas dengan pesan pada ibu mertua agar dimasak untuk makan malam. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju dapur. Harapanku sederhana, hanya ingin mengisi perut lalu tidur. Namun, pemandangan di meja makan membuat lututku lemas seketika. Kosong. Tudung saji yang aku buka hanya menutupi piring-piring kotor dengan sisa tulang ayam yang berserakan. Ada noda sambal yang mengering di pinggir meja, dan gelas-gelas bekas es teh manis yang es batunya sudah mencair, meninggalkan genangan air di taplak meja. Tidak ada sepotong pun lauk yang tersisa. Bahkan nasi di rici cooker pun sudah habis, hanya menyisakan kerak kering berwarna kekuningan. Rasanya aku ingin menjerit. Aku yang membeli berasnya. Aku yang membeli ayamnya dari uang lemburku minggu lalu. Aku yang bangun jam 4 pagi untuk membersihkan ayam itu dan meracik bumbunya agar ibu tinggal menggorengnya. Tapi sekarang, aku hanya dapat sisa tulang. Aku berjalan ke wastafel, dan lagi-lagi, aku harus mengelus dada. Tumpukan piring kotor menggunung di sana. Wajan bekas menggoreng ayam diletakkan begitu saja dengan minyak jelantah yang sudah dingin dan menggumpal. Bau amis menyeruak. Ini bukan sekadar piring kotor bekas makan satu orang, tapi bekas pesta makan besar. Jelas sekali Mas Yuda dan Riko makan dengan lahap tanpa menyisakan sedikitpun untukku, dan tentu saja, tanpa ada inisiatif untuk mencuci piring mereka sendiri. Mas Yuda, Riko, panggilku, berusaha terdengar tenang meski suaraku bergetar menahan marah. Mereka tidak menoleh. Masih sibuk dengan dunianya. Mas? Suaraku meninggi 1 oktav. Mas Yuda akhirnya menoleh sekilas. Matanya merah karena terlalu lama menatap layar. Andini. Udah pulang? Minggir dikit. Din, ngalangin layar nih. Lauk di meja makan habis? Tanyaku to the pound. Oh, itu. Iya, enak banget bumbunya. Tadi ibu masaknya pas banget. Garing. Kita lapar banget tadi sore abis pusrang, jadi ya kita habisin. Emang kamu belum makan? Jawab Riko santai, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Aku yang beli ayam itu. Aku belum makan dari siang, Riko. Dan kalian bahkan gak nyisain 1 potong pun? Nasi juga habis? Ya elah, Din. Cuma ayam doang dipermasalahin. Tinggal beli lagi kenapa sih? Kamu kan kerja, duit banyak. Masa sama ipar sendiri hitung-hitungan? Sahut Mas Yuda dengan nada meremehkan, lalu kembali fokus ke gamenya. Air mataku rasanya sudah di pelupuk mata. Bukan soal ayamnya, tapi soal penghargaan.
Soal rasa manusiawi. Saat aku hendak membalas ucapan mereka, Ibu Ratna keluar dari kamarnya. Wajahnya tampak segar. Mungkin baru selesai luluran atau maskeran, hobi barunya sejak aku tinggal di sini dan mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga. Ada apa sih? Ribut-ribut malam-malam begini? Nggak malu sama tetangga? Tegur Ibu Ratna. Bu, masakannya habis. Andini belum makan. Tadi Andini kan udah bilang, tolong sisain buat Andini pulang kerja. Aduku, berharap sedikit pembelaan dari wanita yang melahirkan suamiku itu. Ya ampun, Andini. Cuma perkara makan saja kamu ributin sampai teriak-teriak? Kasihan itu kakak sama adikmu. Mereka lagi masa pertumbuhan, butuh gizi banyak. Mereka kan laki-laki, makannya memang banyak. Kamu itu istri, perempuan, harusnya ngalah. Kalau habis ya masak lagi, atau beli mie instan sana. Jangan manja. Masa pertumbuhan apa, Bu? Mas Yuda itu umurnya 32, Riko 30. Itu bukan masa pertumbuhan, itu masa penuaan, jawabku kelepasan. Emosiku sudah tidak bisa dibendung. Dan Andini capek, Bu. Andini kerja seharian cari uang buat bantu bayar listrik rumah ini, buat beli makan yang mereka habiskan itu. Apa Andini nggak berhak dapat makan malam di rumah sendiri? Wajah ibu memerah. Dia tidak suka dibantah. Oh, jadi kamu mulai ungkit-ungkit uang? Baru juga bantu bayar listrik sedikit sudah sombong. Ingat Andini, kamu itu numpang di sini. Rumah ini rumah saya. Kalau kamu nggak ikhlas bantu saudara suami kamu, ya sudah. Tapi jangan harap kamu bisa jadi menantu yang baik di mata saya. Sebelum aku sempat menjawab, pintu depan terbuka. Suamiku, Bayu, pulang dengan wajah tak kalah lelahnya. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah gudang, gajinya tidak besar, pas-pasan, itulah sebabnya kami masih menumpang di sini. Rencananya hanya setahun, untuk menabung DP rumah. Tapi baru 3 bulan, rasanya seperti 3 abad. Ada apa ini? Kok tegang banget? Tanya Bayu, menatap kami bergantian. Ibu Ratna langsung memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Istrimu ini loh, Bayu. Pulang kerja langsung marah-marah. Ngamuk cuma gara-gara ayam gorengnya dimakan Mas Yuda sama Riko. Ibu dibilang gak bisa ngurus anak, dibilang anak-anak ibu tua bangka. Sakit hati ibu, Bayu. Aku terbelalak. Putar balik fakta itu begitu cepat terjadi. Aku menatap Bayu, berharap dia mengerti. Mas, bukan begitu. Aku capek, lapar, sampai rumah piring kotor numpuk. Makanan habis, gak ada sisa sedikit pun. Aku cuma nanya, kenapa gak disisain? Bayu menghela napas panjang. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang selalu dia berikan setiap kali ibunya berulah. Tatapan yang artinya, tolong ngalah saja, aku gak mau ribut. Ya sudah, Din, nanti aku belikan nasi goreng di depannya. Jangan ribut sama ibu, gak enak didengar tetangga. Mas Yuda, Riko, lain kali sisain buat Andini ya, ujar Bayu lembut, terlalu lembut untuk situasi yang menurutku sangat tidak adil ini. Iya, bawel amat, gumam Riko tanpa menoleh. Sabar ya, sayang. Namanya juga hidup bareng banyak kepala. Nanti kalau tabungan kita udah cukup, kita pindah kok. Anggap aja ini ujian pernikahan. Bisiknya, aku hanya diam, memunggungi dia. Ujian pernikahan? Ini bukan ujian, ini perbudakan terselubung. Di luar kamar, aku masih mendengar suara tawa Mas Yuda dan Riko yang meledak-ledak, diiringi suara TV yang volumenya sepertinya sengaja dinaikkan. Malam itu aku sadar. Janji, sementara, ini bisa jadi selamanya jika aku tidak melakukan sesuatu. Rumah ini bukan rumah. Ini asrama di mana aku adalah donatur sekaligus pelayannya. Gajian adalah hari yang paling dinanti oleh setiap pekerja, termasuk aku. Namun, sejak tinggal di rumah mertua, hari gajian berubah menjadi hari yang paling mencemaskan. Pagi itu, di meja makan, yang kali ini bersih karena aku yang membersihkannya subuh tadi, sebuah amplop tagihan listrik tergeletak manis di samping kopi Mas Yuda. Mas Yuda, yang baru bangun jam 10 pagi dengan wajah bantal, sedang menyeruput kopi sachet yang lagi-lagi diambil dari stok belanjaku. Din, ini tagihan listrik bulan ini udah dateng. Gila, naik banget. Bayarin gih,
Ibu tadi bilang duit pensiunan Bapak udah habis buat beli obat lututnya, kata Mas Yuda santai sambil menyodorkan amplop itu padaku yang sedang bersiap berangkat kerja. Aku mengerutkan kening. Loh, Mas. Kan bulan lalu aku udah bilang, jatahku bayar listrik itu 500.000. Sisanya Mas Yuda sama Riko dong yang nambahin. Kan kalian yang seharian di rumah pakai AC, TV, sama komputer. Mas Yuda tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Ya elah, Din, kita kan belum kerja. Duit dari mana? Lagian kamu kan gajinya naik bulan ini, denger-denger ada bonus juga. Masa sama keluarga pelit? Udah sana bayar, nanti diputus PLN lo, kasihan ibu kepanasan kalau AC mati. Aku membuka amplop itu. Angkanya membuat mataku melotot. 2.500.000 rupiah. 3 kali lipat dari tagihan normal rumah tangga biasa. Ini gila. Bagaimana tidak bengkak? AC di kamar Mas Yuda dan Riko menyala 24 jam non-stop. Mereka tidak pernah mematikannya, bahkan saat mereka keluar sebentar ke warung. Lampu seluruh rumah menyala terang benderang meski siang hari. TV menyala meski mereka tidur. Mas, ini nggak wajar. Aku nggak sanggup kalau harus bayar segini sendirian tiap bulan. Gajiku juga buat bayar cicilan motor Mas Bayu, buat makan kita semua sehari-hari. Kalau gini terus, aku nggak bisa nabung, protesku. Tiba-tiba Ibu Ratna muncul dari dapur, membawa piring berisi pisang goreng. Kenapa lagi sih, Andini? Pagi-pagi sudah hitung-hitungan. Rezeki itu kalau dibagi ke keluarga bakal nambah, bukan berkurang. Jangan jadi orang kikir, nanti kuburannya sempit. Kalimat religius yang digunakan untuk memanipulasi itu lagi. Selalu begitu. Setiap kali aku bicara soal uang dan keadilan, dalil agama dikeluarkan untuk membungkamku. Bu, bukan kikir. Tapi Andini sama Mas Bayu kan lagi nabung buat ngontrak sendiri atau beli rumah kecil. Kalau semua gaji Andini habis buat bayar listrik yang dipakai Mas Yuda main game, kapan kami bisa mandiri? Ngontrak? Suara ibu meninggi. Jadi kamu mau misahin ibu dari Bayu? Kamu mau ninggalin ibu di sini sendirian ngurus rumah segede ini sama 2 anak laki-laki yang belum mapan? Tegak kamu ya. Ibu tuh udah tua, sakit-sakitan. Kalau ibu mati mendadak pas kalian gak ada, gimana? Drama dimulai. Ibu Ratna mulai memegang dadanya, napasnya dibuat tersengal-sengal. Aduh, dada ibu sesak. Bayu mana Bayu? Bayu yang sedang memanaskan motor di depan langsung berlari masuk. Kenapa, Bu? Ibu kenapa? Istrimu ini mau ngajak kamu pergi, mau ninggalin ibu mati sendirian. Rinti Ibu Ratna dengan akting yang, harus aku akui, layak dapat piala citra. Bayu menatapku tajam. Din, kamu ngomong apa sama ibu? Kan aku udah bilang, soal pindah rumah nanti dulu bicaranya pelan-pelan. Lihat tuh ibu jadi kumat asmamnya. Aku hanya bisa terdiam, mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak tangan. Aku kalah lagi. Pagi itu berakhir dengan aku yang mentransfer uang pembayaran listrik dengan hati dongkol setengah mati. Tabunganku bulan ini, 0 rupiah. Masalah tidak berhenti di uang listrik. Kehilangan privasi adalah hal yang lebih menyakitkan. Sore harinya, sepulang kerja, aku berniat membersihkan wajah dan memakai rangkaian skincare yang baru saja aku beli minggu lalu. Itu adalah skincare merek high-end yang aku beli sebagai self-reward setelah berhasil menyelesaikan proyek besar di kantor. Harganya mahal, hampir setengah gajiku, tapi aku pikir aku pantas mendapatkannya sekali-kali. Aku masuk ke kamar mandi, mencari botol face wash dan toner di rak kaca. Botolnya ada, tapi isinya kosong. Benar-benar kosong melompong. Bahkan tutupnya tidak tertutup rapat. Jantungku berdegup kencang. Aku mengecek moisturizerku. Isinya tinggal colek-colekan terakhir, dan ada bekas jari kotor di dalamnya. Padahal kemarin masih penuh. Aku keluar kamar mandi dengan tangan gemetar memegang botol kosong itu. Aku melihat Riko sedang duduk di teras. Wajahnya terlihat glowing dan berminyak, baunya bau skincareku. Riko, panggilku keras. Kali ini aku tidak peduli ada tetangga atau tidak. Riko menoleh, apaan sih, Mbak? Teriak-teriak mulu. Kamu pakai sabun muka sama pelembab aku ya? Oh, yang botol biru itu? Iya, tadi aku cobain.
Katanya kalau mau dapet cewek harus perawatan. Enak juga dipakainya, adem. Tapi dikit banget isinya. Sekali pakai langsung habis. Jawabnya tanpa dosa. Sekali pakai habis? Itu isinya 200 mili, Riko. Itu buat pemakaian 2 bulan. Kamu pakai buat apa? Kamu mandi pakai itu? Teriakku histeris. Ya buat cuci muka lah. Sama leher, sama tangan dikit biar nggak belang. Pelit amat sih, tinggal beli lagi kan bisa. Lagian cowok juga butuh ganteng kali. Aku rasanya ingin melempar botol itu ke wajahnya. Itu harganya 2 juta, Riko. 2 juta. Mendengar angka itu, Riko sedikit terkejut, tapi sedetik kemudian dia kembali ke mode tidak pedulinya. Halah, kemahalan. Ketipu lu sama iklan. Sabun batangan aja cukup sebenarnya. Udah jangan lebay. Aku berlari masuk ke kamar, membanting pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena uangnya, tapi karena rasa tidak dihargai yang begitu dalam. Kamarku bahkan tidak punya kunci yang berfungsi baik karena pernah didobrak Mas Yuda dulu saat dia mengira kamarnya terkunci, padahal dia salah kamar, dan sampai sekarang belum diperbaiki. Barang-barangku tidak aman. Uangku tidak aman. Mentalku tidak aman. Malam itu, saat Bayu pulang, aku tidak lagi marah-marah. Aku duduk di tepi kasur dengan mata sembab dan tatapan kosong. Mas, panggilku lirih. Kenapa lagi? Sayang? Ada masalah lagi sama Riko? Aku dengar tadi di depan dia ngomel-ngomel katanya kamu marahin dia gara-gara sabun. Aku menatap Bayu dalam-dalam. Mas, aku mau kita pindah. Bulan depan. Titik. Din, kan udah dibilang. Ibu? Aku nggak peduli ibu mau drama sakit jantung, sakit asma, atau sakit apapun, potongku dingin. Barang-barangku dipakai seenaknya. Gajiku habis buat biayain kemalasan kakak adikmu. Aku kerja keras, Mas. Aku capek. Aku bukan sapi perah. Kalau kamu nggak mau pindah, nggak apa-apa. Aku yang pindah. Sendirian. Bayu terdiam. Wajahnya pucat. Dia tahu aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Tapi seperti biasa, ketakutannya pada ibunya lebih besar daripada rasa cintanya pada kenyamanan istrinya. Jangan gitu dong. Din, kasih aku waktu ya. Nanti aku coba ngomong lagi sama ibu pas moodnya enak. Jawaban klasik. Penundaan yang tidak berujung. Tapi malam itu, ada sesuatu yang mati di hatiku. Rasa hormatku pada keluarga ini sudah hilang tak berbekas. Dan ketika rasa hormat itu hilang, yang tersisa hanyalah perhitungan logika. Jika mereka menganggapku mesin ATM, maka mesin ATM ini akan segera rusak. Dan aku akan pastikan mereka menyesal karena sudah menekan tombol yang salah. Alarm ponselku berbunyi tepat pukul 4 pagi, memecah kesunyian rumah yang masih terlelap. Suaranya melengking menyakitkan telinga, tapi aku langsung mematikannya dengan gerakan refleks. Aku tidak boleh terlambat bangun. Jika aku terlambat 10 menit saja, jadwal pagi yang sudah tersusun bak operasi militer ini akan berantakan. Dengan mata yang masih terasa perih karena kurang tidur. Semalam aku baru bisa memejamkan mata pukul 1 dini hari setelah menyetrika tumpukan baju kerja Mas Yuda dan Riko, aku menyeret tubuhku ke kamar mandi. Air dingin yang membasuh wajahku tidak serta-merta menghapus rasa lelah yang mengendap di tulang-tulangku. Rasanya seperti ada beban puluhan kilo yang menggelayut di pundak. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku adalah mesin penggerak di rumah ini. Kalau aku mogok, roda kehidupan di rumah Ibu Ratna akan berhenti berputar. Sambil menunggu air mendidih untuk kopi ibu dan teh manis untuk ipar-iparku, aku mulai mengupas bawang. Rutinitas neraka ini sudah kujalani selama 3 bulan tanpa henti. Pukul 4.30 aku memasak. Pukul 5.30 aku mencuci piring bekas makan malam mereka yang selalu menumpuk. Pukul 6 aku membangunkan Bayu, menyiapkan baju kerjanya, lalu mandi kilat. Pukul 7 aku berangkat kerja, menembus macetnya Jakarta, mencari nafkah untuk menghidupi orang-orang yang saat ini masih mendengkur di kamar ber-AC dingin yang listriknya aku bayar. Pagi itu, kepalaku terasa berdenyut hebat. Pandanganku berkunang-kunang saat aku sedang menumis sayur kangkung. Keringat dingin mengucur deras di punggungku, padahal udara pagi cukup sejuk. Aku berpegangan pada pinggiran wastafel, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba mendesak naik.
Tubuhku rasanya panas tinggi. Aku tahu ini bukan sekadar masuk angin biasa. Sepertinya tipesku kambuh lagi. Dulu dokter sudah memperingatkan agar aku tidak terlalu lelah. Tapi bagaimana bisa aku istirahat di rumah ini? Din, kopi ibu mana? Kok belum diantar ke kamar? Teriakan Ibu Ratna dari kamarnya membuat kepalaku makin berdenyut. Aku menarik napas panjang, menata gelas di nampan dengan tangan gemetar, lalu membawanya ke kamar ibu. Maaf, Bu. Kepala Andini pusing banget. Badan Andini panas. Ucapku lirih saat meletakkan kopi di meja samping tempat tidurnya. Ibu Ratna melirikku sekilas, lalu mendengus. Tidak ada tangan yang terulur untuk mengecek keningku. Tidak ada pertanyaan, kamu sudah minum obat? Halah, paling juga karena kamu sering begadang main HP. Jangan manja, Din. Itu si Riko nanti mau sarapan nasi goreng, tolong buatin sekalian ya sebelum kamu berangkat. Dia mau ada wawancara kerja katanya. Walau ibu nggak yakin dia bakal datang, sahut ibu acuh tak acuh sambil menyeruput kopinya. Aku ingin menangis. Wawancara kerja? Itu alasan basi Riko setiap kali minta uang bensin dan uang rokok pada Bayu, padahal dia pergi main ke rental PS temannya. Tapi aku tidak punya tenaga untuk membantah. Aku kembali ke dapur, memasak nasi goreng sambil menahan air mata yang jatuh menetes ke dalam wajan. Hari itu, aku memaksakan diri berangkat kerja. Namun, di kantor, pertahananku runtuh. Aku pingsan saat rapat mingguan. Teman-teman kantorku panik dan membawaku ke klinik terdekat. Dokter memvonis aku harus istirahat total minimal 3 hari karena gejala tipes parah. Bayu menjemputku dengan wajah cemas. Tapi kecemasannya seolah tertutup bayang-bayang ketakutan akan reaksi ibunya jika tahu aku sakit dan tidak bisa melayani mereka. Sesampainya di rumah, Ibu Ratna menyambut kami bukan dengan wajah khawatir, tapi dengan wajah masam. Sakit? Kok bisa sakit sih? Terus nanti malam siapa yang masak? Siapa yang beres-beres? Ibu kan gak kuat kalau harus berdiri lama di dapur. Kaki ibu sakit. Keluh ibu saat melihat Bayu memapahku masuk ke kamar. Andini butuh istirahat, Bu. Kata dokter gak boleh capek-capek dulu. Jawab Bayu pelan. Ya ampun, nyusahin aja. Udah numpang, sakit-sakitan pula. Gumam ibu cukup keras untuk kudengar. 2 hari aku terbaring di kasur. Bayu memang telaten merawatku saat dia ada di rumah, menyuapiku bubur dan memberiku obat. Tapi Bayu harus bekerja di siang hari. Dan di saat itulah neraka sesungguhnya terjadi. Siang itu, tenggorokanku kering kerontang. Air di teko kamarku habis. Aku mencoba memanggil ibu, tapi tidak ada jawaban. Dengan langkah tertatih, aku memaksakan diri keluar kamar menuju dapur. Tubuhku lemas, pandanganku kabur. Saat melewati ruang tengah, langkahku terhenti. Di sana, Mas Yuda dan Riko sedang duduk santai sambil merokok. Asap rokok memenuhi ruangan, membuat dadaku sesak. Mereka sedang tertawa-tawa sambil menonton acara komedi. Ibu Ratna duduk di sofa single, sedang memijat kakinya. Gila, enak banget ya hidup kita, Mas, celetuk Riko sambil membuang abu rokok ke lantai, bukan ke asbak. Internet kenceng, makan tinggal teriak, listrik nyala terus. Si Bayu bego banget emang, mau-maunya miara kita. Mas Yuda tertawa ngakak. Bukan Bayu yang bego, tapi bininya itu loh, si Andini. Sok rajin, sok iye. Disuruh-suruh mau aja kayak babu. Padahal dia sarjana loh, kerja kantoran, tapi di rumah ini derajatnya di bawah pembantu. Pembantu aja digaji, lah dia? Malah dia yang gaji kita secara nggak langsung. Hus, jangan keras-keras, nanti orangnya dengar. Tegur ibu, tapi bibirnya menyunggingkan senyum licik. Biarin aja dia begitu. Namanya juga menantu, harus berbakti. Salah sendiri dia mau nikah sama Bayu yang anak harapan ibu. Pokoknya kalian harus pinter-pinter ambil hati Bayu kalau Andini lagi ngamuk, biar jatah uang jajan kalian gak diputus. Tenang Bu, Bayu MAH gampang. Dipecut dikit pakai air mata ibu juga langsung luluh. Sahut Riko. Deh. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Darahku mendidih, menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, mengalahkan demam yang sedang kuderita. Selama ini aku mengira mereka hanya malas dan tidak peka. Ternyata aku salah. Mereka bukan sekadar benalu,
Mereka adalah lintah darat yang sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang menghisap darahku. Mereka menertawakan pengorbananku. Mereka menganggap kebaikanku adalah kebodohan. Aku berdiri mematung di balik tembok pembatas ruang tengah. Air mataku tidak lagi menetes. Rasa sedih itu menguap seketika, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Rasa hormatku pada Ibu Ratna, rasa iba pada ipar-iparku, semuanya hancur berkeping-keping detik itu juga. Aku tidak jadi mengambil air minum. Aku berbalik, menyeret kakiku kembali ke kamar dengan sisa tenaga amarah. Aku mengunci pintu kamar, mengganjalnya dengan kursi karena kuncinya rusak. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin lemari. Wajahku pucat, mata cekung, rambut berantakan. Cukup, bisikku pada bayangan di cermin. Andini yang bodoh dan penurut sudah mati hari ini. Mulai besok, kalian akan melihat siapa sebenarnya pemilik dompet di rumah ini. Senin pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhku memang baru pulih 80%, tapi jiwaku terasa lebih kuat dari baja. Tidak ada lagi bangun jam 4 pagi. Aku bangun jam 6, waktu yang wajar bagi manusia normal yang bekerja. Aku mandi dengan tenang, memakai pakaian kerjaku yang paling rapi, memoles make up sedikit lebih tebal untuk menutupi sisa pucat di wajah. Saat aku keluar kamar, rumah sudah heboh. Din, kok jam segini baru keluar? Sarapan mana? Kopi ibu mana? Teriak Ibu Ratna dari meja makan yang kosong melompong. Mas Yuda dan Riko duduk dengan wajah bete, memukul-mukul meja dengan sendok. Aku berjalan santai melewati mereka, mengenakan sepatu flat soesku. Nggak masak, Bu. Andini masih lemas, belum kuat berdiri lama di dapur. Lah terus kita makan apa? Tanya Riko dengan nada menuntut. Ya beli dong. Atau masak sendiri. Kan ada tangan, ada kaki, jawabku datar tanpa menoleh. Keheningan melanda ruang makan. Mereka terkejut. Andini yang biasanya minta maaf 1000 kali, kini menjawab dengan nada dingin. Kamu kok ngomongnya gitu sama ibu dan abangmu? Senta Ibu Ratna, mencoba menggunakan kartu otoritasnya. Andini berangkat kerja dulu ya, Bu. Udah telat. Aku menyalami tangan ibu sekilas, hanya formalitas, lalu melenggang pergi. Di kantor, aku bekerja seperti biasa. Tapi saat jam makan siang, aku melakukan sesuatu yang selama ini jarang aku lakukan demi menghemat uang belanja. Aku pergi ke restoran Padang favoritku. Aku memesan nasi dengan rendang, ayam pop, dan perkedel. Aku makan dengan lahap, menikmati setiap suapan tanpa memikirkan apakah orang di rumah sudah makan atau belum. Selesai makan, aku mampir ke minimarket, membeli roti isi coklat dan susu kotak untuk kuganjal perut nanti malam sebelum sampai rumah. Strategiku sederhana, aku hanya akan memberi makan diriku sendiri. Sore harinya, aku pulang jam 8 malam. Sengaja mengulur waktu di masjid dekat kantor dan makan roti yang kubeli tadi. Saat aku membuka pintu rumah, suasana suram langsung menyambut. Akhirnya pulang juga. Seru Mas Yuda. Bawa makanan apa? Din? Kita kelaparan nih dari siang cuma makan mie instan sisa stok. Aku melenggang masuk dengan tangan kosong. Tas kerjaku hanya berisi laptop. Nggak bawa apa-apa, Mas. Hah? Terus makan malam gimana? Kamu nggak belanja bulanan juga? Kulkas kosong tuh. Cuma ada air putih sama es batu, protes Riko sambil menunjuk kulkas yang pintunya terbuka. Ibu Ratna keluar dari kamar dengan wajah ditekuk. Andini, kamu ini gimana sih? Ibu seharian nahan lapar nungguin kamu pulang bawa lauk. Kamu sengaja mau nyiksa ibu. Aku menarik napas panjang, memasang wajah sedih yang sudah kulatih di depan cermin toilet kantor tadi. Wajah melas yang penuh keprihatinan palsu. Maaf banget, Bu, Mas. Ada kabar buruk dari kantor, ucapku dengan suara bergetar. Kantor Andini lagi krisis besar. Gaji Andini dipotong 70% bulan ini. Bonus ditiadakan. Bahkan ada kemungkinan PHK massal bulan depan. Mereka bertiga melongo. Mata mereka membelalak horor. Apa? Dipotong 70%? Terus sisa gajimu berapa? Tanya ibu histeris. Cuma cukup buat ongkos Andini kerja sama bayar cicilan motor Mas Bayu, Bu. Bener-bener ngepas. Andini juga bingung ini gimana bayar listrik sama beli beras.
Tadi siang aja Andini cuma minum air putih di kantor karena nggak punya uang makan. Bohongku dengan lancar. Padahal, uang gajiku utuh, bahkan ada bonus lembur yang cair hari ini. Semuanya sudah kuamankan di rekening digital bank lain yang tidak diketahui Bayu. Bohong kamu. Masa dipotong gede banget? Tuduh Mas Yuda curiga. Sumpah, Mas. Kalau nggak percaya, nanti tanya HRD kantor. Namanya juga ekonomi lagi sulit. Makanya, mulai sekarang Andini nggak bisa lagi belanja bulanan kayak biasa. Kita harus hemat banget. Andini nggak bisa kasih uang rokok, nggak bisa bayar internet, nggak bisa beli daging ayam tiap hari. Hening. Kali ini keheningan yang mencekam. Wajah Riko pucat pasi membayangkan hidup tanpa rokok dan kuota internet. Ibu Ratna tampak seperti orang yang baru saja mendengar vonis penyakit mematikan. Sumber dana mereka telah kering. Atau setidaknya, begitulah yang mereka percayai. Terus ibu makan apa? Lirih Ibu Ratna. Ya seadanya, Bu. Mungkin Mas Yuda sama Riko bisa mulai cari kerja serabutan? Buat bantu beli beras. Soalnya gaji Mas Bayu kan pas-pasan juga, usulku polos. Enak aja. Masa sarjana suruh kerja serabutan? Tolak Mas Yuda gengsi. Ya sudah kalau nggak mau. Berarti kita puasa bareng-bareng ya, kataku sambil tersenyum tipis, lalu masuk ke kamar. Di dalam kamar, aku langsung mengunci pintu. Bayu belum pulang lembur. Aku membuka aplikasi M-Banking di ponselku, melihat saldo rekening rahasiaku yang bertambah gemuk. Ada rasa puas yang luar biasa menjalar di dada. Rasa lapar mereka bukan urusanku lagi. Selama ini aku memberi makan singa yang mau menggigitku. Sekarang, biarkan singa-singa itu belajar berburu atau mati kelaparan. Malam itu, aku tidur nyenyak sekali. Diiringi suara perut keroncongan dari kamar sebelah dan suara pertengkaran kecil antara ibu dan anak-anak emasnya tentang siapa yang harus ngutang ke warung sebelah buat beli telur. Penderitaan mereka baru saja dimulai. Dan aku baru saja memulai pesta kemenanganku dalam diam. Suasana rumah belakangan ini terasa seperti berada di dalam panci presto yang siap meledak. Ketegangan menggantung di udara, tebal dan menyesakan. Sejak aku mengumumkan kebangkrutan fiktif itu, wajah-wajah di rumah ini berubah menjadi topeng keputusasaan yang menggelikan sekaligus menyedihkan. Dapur yang biasanya mengepulkan aroma bumbu tumis di pagi hari, kini sunyi senyap. Kulkas yang biasanya penuh sesak dengan camilan dan minuman dingin, kini melompong, hanya menyisakan botol air mineral dan sisa-sisa sambal botolan. Namun, puncak bencana bagi para benalu di rumah ini bukanlah rasa lapar, karena mereka masih bisa mengganjal perut dengan mie instan murah atau kerupuk, melainkan hilangnya nyawa mereka, koneksi internet. Sabtu sore, saat aku sedang membaca buku di kamar dengan pintu terkunci, terdengar teriakan histeris dari ruang tengah. Suaranya begitu kencang hingga membuatku terlonjak kaget. Itu suara Mas Yuda. Weh, kok disconnect? Anjir, lagi war ini. Riko, cek modemnya cepetan. Terdengar langkah kaki gedebuk-gedebuk berlari. Tak lama kemudian, giliran suara Riko yang melengking, lampu internetnya merah. Mas? Yah, elah, mati total. Gedoran keras mendarat di pintu kamarku. Din, Andini, buka pintunya. Aku meletakkan buku dengan tenang, menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Di depanku, berdiri dua pria dewasa dengan wajah panik, seolah-olah rumah sedang kebakaran. Keringat bercucuran di dahi mereka, bukan karena panas, tapi karena stres permainan online mereka terputus. Kenapa? Mas? Ada maling? Tanyaku dengan wajah polos yang kubuat-buat. Internet mati. Kamu belum bayar wifi ya? Ini tanggal berapa sih? Biasanya lancar jaya. Sergah Mas Yuda, tangannya masih memegang ponsel dengan gemetar. Aku menatapnya dengan tatapan prihatin. Oh, wifi. Iya, Mas. Kemarin kan Andini udah bilang, gaji Andini dipotong drastis. Andini nggak sanggup bayar tagihan wifi yang paket premium itu. Mahal banget loh, Mas, 600.000 sebulan. Jadi ya, Andini biarin aja diputus sama provider nya. Rahang Mas Yuda jatuh. Matanya melotot seakan mau keluar. Diputus? Terus kita main game pakai apa? Pakai kuota HP? Mahal, Din.
Gila kamu ya, masa kebutuhan pokok kayak gini nggak dibayar? Kebutuhan pokok itu beras, Mas. Bukan internet buat main game, jawabku tajam namun tetap tenang. Lagian, Mas Yuda dan Riko kan nggak kerja. Buat apa internet kenceng-kenceng? Kalau mau internetan, mungkin bisa numpang di warkop depan, tapi ya harus beli kopi. Riko maju, wajahnya merah padam. Lu sengaja ya, Mbak? Lu mau nyiksa kita pelan-pelan? Kemarin makan di stop, sekarang internet. Lu mau kita mati bosen di rumah ini? Aku nggak nyiksa, Riko. Aku cuma nggak punya uang. Kalau kalian mau internet nyala, ya silakan bayar sendiri. Patungan berdua kan bisa. Kalian laki-laki dewasa, masa cari 600.000 aja nggak bisa? Tantangku. Mereka terdiam, mati kutu. Tentu saja mereka tidak bisa. Uang rokok saja masih minta Bayu. Dengan menghentakkan kaki kesal, mereka kembali ke ruang tengah, membanting stick game ke sofa. Aku menutup pintu kamar kembali, menyembunyikan senyum puas yang merekah di bibirku. Namun, itu baru permulaan. Teror sesungguhnya datang 3 hari kemudian. Malam itu, Mas Bayu belum pulang. Aku sedang di kamar, menikmati roti bakar yang kubeli diam-diam, ketika terdengar bunyi yang sangat familiar dan menakutkan bagi penghuni rumah subsidi. Bunyi alarm token listrik. Tit tit tit. Suaranya nyaring, berulang-ulang, seperti bom waktu. Di rumah ini, karena pemakaian AC yang non-stop di kamar ibu dan kamar ipar, token listrik borosnya minta ampun. Biasanya, begitu bunyi tit pertama terdengar, aku langsung sigap mengisi via M-Banking. Tapi kali ini, aku membiarkannya bernyanyi. Din, listrik bunyi tuh. Berisik banget, teriak Ibu Ratna dari kamarnya. Aku diam saja. Pura-pura tidur. 5 menit kemudian, suara itu berhenti. Bukan karena diisi, tapi karena gelap gulita melanda seluruh rumah. Listrik padam total. Kipas angin mati. TV mati. Dan yang terpenting, AC mati. Keheningan sesaat melanda, sebelum digantikan oleh kepanikan massal. Andini. Lampu mati. Gelap, jerit Ibu Ratna. Aku keluar kamar dengan membawa senter kecil yang sudah kusiapkan. Cahaya senter menyorot wajah-wajah panik di ruang tengah. Udara Jakarta yang panas dan lembab mulai merayap masuk, membuat ruangan terasa pengap dalam hitungan menit. Kenapa gelap begini? Kamu nggak isi token? Tanya Ibu Ratna, kipas tangan manualnya mulai berkibas-kibas cepat. Nggak ada uang, Bu, jawabku singkat. Saldo Andini 0. Mas Bayu juga belum gajian. Ya Allah, Gusti, panas banget ini. Ibu nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Kamu mau bunuh ibu pelan-pelan ya? Ibu Ratna mulai mendramatisir keadaan, suaranya bergetar menahan marah dan gerah. Terus Andini harus gimana? Bu? Ngutang? Udah nggak ada yang mau kasih utang. Kalau Mas Yuda atau Riko ada simpanan, tolong dipakai dulu buat beli token. 20.000 aja cukup kok buat nyalain lampu malam ini. Mana ada kita duit? Bentak Riko dalam kegelapan. Lu kan yang kerja. Lu yang tanggung jawab. Tanggung jawabku cuma sama suamiku, bukan sama pengangguran yang sehat walafiat, balasku dingin. Ibu Ratna berdiri, menunjuk wajahku yang remang-remang di sinari senter. Dasar menantu durhaka, istri pembawa sial. Semenjak kamu masuk rumah ini, rezeki anak-anakku seret. Kamu itu cuma parasit yang sok berkuasa. Harusnya Bayu cari istri yang lebih kaya, yang lebih penurut, bukan modelan wanita karir pelit kayak kamu. Kalimat itu meluncur mulus, tajam, dan menyakitkan. Tapi aku tidak menangis. Diam-diam, tanganku merogoh saku daster, menekan tombol stop pada aplikasi perekam suara di ponselku. Dapat, batinku. Bukti otentik betapa, sayangnya, mertuaku padaku. Maaf ya, Bu. Si pembawa sial ini mau tidur dulu. Di kamar Andini ada kipas angin portabel baterai, jadi lumayan gak panas-panas banget. Selamat malam. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang mulai sibuk menggerutu dan saling menyalahkan dalam kegelapan. Di dalam kamar, aku menyalakan lampu darurat LED yang terang dan kipas angin kecil yang sejuk. Aku memakai earphone, memutar lagu favorit, dan membiarkan dunia di luar pintu kamarku runtuh karena kegelapan yang mereka ciptakan sendiri.
Malam itu, aku tidur dengan perasaan menang yang luar biasa. Meski di luar sana, nyamuk-nyamuk mulai berpesta pora menggigiti kulit-kulit manja iparku. Keesokan harinya, Bayu pulang dengan wajah kusut. Dia baru saja lembur 2 hari berturut-turut demi mendapatkan uang tambahan, karena aku bilang gajiku dipotong. Saat dia masuk rumah, dia disambut oleh pemandangan yang kacau. Rumah berantakan, piring kotor menumpuk karena air sempat mati, pompa air butuh listrik, dan keluarganya duduk lemas di lantai ruang tamu seperti pengungsi korban bencana. Listrik sudah menyala. Entah Bayu yang mengisinya tadi atau Mas Yuda akhirnya menjual salah satu koleksi action figurnya, aku tidak peduli. Aku sedang duduk di meja makan, menulis sesuatu di sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. "Din," panggil Bayu, suaranya terdengar berat dan lelah. Dia duduk di hadapanku, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada marah, kecewa, tapi juga putus asa. "Ya, Mas, udah makan?" Tanyaku datar, menutup buku itu. "Tadi ibu cerita sambil nangis-nangis. Katanya kamu biarin listrik mati semalaman? Katanya kamu punya uang tapi pelit? Katanya kamu ngatain ibu dan Mas Yuda." Bayu mencecar pertanyaan, matanya menuntut penjelasan. Aku menatap mata suamiku. Mata yang dulu kucintai karena keteduhannya, kini terlihat keruh oleh beban yang bukan miliknya. "Mas percaya sama ibu?" Tanyaku balik. "Bukan masalah percaya atau enggak, Din. Tapi tega banget kamu biarin ibu kepanasan, digigitin nyamuk. Kamu tahu kan ibu gampang sakit? Kamu juga bohong soal internet, kan? Tadi aku cek notifikasi di HP kamu yang tergeletak di meja, ada SMS masuk dari bank. Saldo kamu masuk utuh, Din. Bahkan ada bonus." Bayu melemparkan secari kertas truk ATM yang mungkin dia temukan atau cetak diam-diam. Rahasianya terbongkar. Aku ketahuan. Jantungku berdegup kencang, tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Justru aku merasa lega. Ini saatnya. Tidak perlu lagi ada sandiwara. "Iya, Mas. Aku bohong," aku mengakui dengan suara lantang. Bayu terperangah. Dia mungkin berharap aku menyangkal. "Kenapa? Kenapa kamu bohong soal gaji dipotong? Kenapa kamu tega lihat keluargaku menderita kayak gini?" Aku mengambil buku hitam yang tadi kutulis, lalu menyodorkannya ke hadapan Bayu. "Buka, Mas. Baca." Bayu membuka buku itu dengan ragu. Halaman demi halaman berisi deretan angka dan catatan rapi. "Itu catatan pengeluaran aku selama 1 tahun kita nikah, Mas," jelasku sambil menunjuk baris-baris angka. "Lihat halaman 5. Itu uang belanja bulanan. 5 juta sebulan. Habis buat siapa? Buat rokok Mas Yuda, buat kuota Riko, buat skincare ibu yang harganya lebih mahal dari skincare istrimu sendiri. Lihat halaman 10. Itu biaya listrik. 30 juta setahun, Mas. Itu uang yang seharusnya bisa jadi DP rumah kita." Tangan Bayu gemetar memegang buku itu. Matanya menyusuri angka-angka fantastis yang selama ini dia abaikan karena dia pikir, cukup-cukup saja. "Aku bohong soal gaji dipotong karena aku mau lihat. Mas, aku mau lihat, kalau aku nggak kasih uang, apa mereka bakal bergerak? Apa mereka bakal peduli sama kita?" Ternyata enggak. Saat aku sakit, mereka ketawa. Saat aku bilang nggak punya uang, mereka marah. Mereka nggak sayang sama kita, Mas. Mereka cuma sayang sama uang kita. Tapi nggak gini caranya, Din. Kamu mempermalukan aku sebagai suami. Kamu bikin aku kelihatan nggak becus ngurus istri dan keluarga." Aku menggebrak meja pelan. "Justru karena aku mau kamu jadi suami yang becus, Mas. Suami yang bisa ngelindungin istrinya, bukan yang nyerahin leher istrinya buat dihisap darahnya sama lintah-lintah itu." Aku mengeluarkan sebuah brosur dari saku celanaku. Brosur kontrakan rumah mungil, bersih, dan asri, letaknya tak jauh dari kantorku. "Aku sudah bayar sewa rumah ini untuk 1 tahun ke depan, Mas. Pakai uang bonus yang kata kamu aku umpetin itu. Uang itu aku selamatkan, bukan aku pakai foya-foya." Bayu menatap brosur itu, lalu menatapku. Wajahnya pias. "Aku pindah minggu depan, Mas. Hari Sabtu. Truk pindahan sudah aku pesan.
ucapku tegas, memberikan ultimatum yang sudah kusiapkan matang-matang. Din, jangan bercanda. Terus ibu gimana? Itu pilihan kamu, Mas, potongku cepat. Kamu punya dua pilihan sekarang. Pilihan pertama, kamu ikut aku pindah ke kontrakan itu. Kita mulai hidup baru, cuma kita berdua, bangun masa depan kita, punya tabungan, punya anak di lingkungan yang sehat. Kita kirim uang ke ibu sebulan sekali, secukupnya, bukan semaunya mereka. Aku menarik napas, menahan getaran di suaraku. Pilihan kedua, kamu tetap tinggal di sini. Jadi anak berbakti yang sempurna, buat ibu, jadi ATM buat kakak adikmu sampai tua. Tapi kalau kamu pilih ini, kita ketemu di pengadilan agama. Aku gugat cerai kamu. Suasana hening seketika. Suara jam dinding berdetak terdengar begitu keras. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka istri yang selama ini diam dan penurut, bisa memberikan ancaman semematikan ini. Din, kamu tega minta cerai? Suaranya parau. Aku nggak mau cerai, Mas. Aku sayang sama kamu. Tapi aku lebih sayang sama diriku sendiri. Aku nggak mau mati muda karena stres ngurusin orang-orang yang bahkan nggak pernah nanya aku udah makan atau belum. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Tentukan prioritasmu. Istrimu, atau benalu-benalu itu? Aku berdiri, meninggalkan Bayu yang terduduk lemas dengan kepala tertunduk di meja makan, ditemani buku hitam yang menjadi saksi bisu kebodohan kami selama ini. Di kamar sebelah, samar-samar terdengar suara Ibu Ratna sedang mengomel karena sinetron favoritnya terlewat akibat listrik mati tadi. Suara itu, yang dulu membuatku takut, kini hanya terdengar seperti suara bising latar belakang yang sebentar lagi akan aku tinggalkan selamanya. Keputusanku sudah bulat. Langit runtuh pun, minggu depan aku akan angkat kaki dari neraka ini. Sabtu pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang menggumpal di dalam rumah mertuaku. Namun bagiku, mendung itu justru terasa sejuk. Sebuah pertanda bahwa panasnya neraka dunia yang kuhuni selama ini akan segera berakhir. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, bukan untuk memasak atau mencuci piring bekas pesta makan malam ipar-iparku, melainkan untuk mengemas sisa-sisa harga diriku ke dalam kardus. Jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Waktu yang tepat. Ibu Ratna, Mas Yuda, dan Riko masih terlelap dalam tidur nyenyak mereka. Mungkin bermimpi tentang hidup enak tanpa usaha yang selama ini mereka nikmati. Mereka tidak tahu bahwa di luar pagar, sebuah truk engkel berwarna kuning sudah terparkir manis, menunggu aba-abaku untuk membumi hanguskan zona nyaman mereka. Siap, Mbak? Tanya supir truk itu dengan suara pelan. Siap, Pak. Tolong kerjanya cepat dan senyap ya. Kita angkut yang besar-besar dulu, jawabku tegas. Mas Bayu berdiri di sampingku, memegang satu koper besar berisi pakaiannya. Wajahnya tegang, peluh dingin membasahi pelipisnya. Dia tampak seperti orang yang akan melompat dari tebing, ragu namun tahu tidak ada jalan kembali. Sejak malam perdebatan itu, Bayu tidak banyak bicara, tapi dia mulai mengemasi barang-barangnya diam-diam. Itu adalah jawaban tanpa kata yang paling aku harapkan. Kamu yakin ini nggak akan bikin ibu jantungan beneran? Din? Bisik Bayu, matanya nanar menatap pintu rumah ibunya. Aku menatapnya tajam. Kalau ibu jantungan karena kehilangan kulkas dan TV, berarti ibu lebih sayang barang daripada anaknya sendiri. Mas, ayo jalan. Operasi senyap dimulai. 3 orang kuli angkut masuk dengan cekatan. Target pertama, ruang tengah. Televisi LED 50 inci yang selama ini menjadi altar pemujaan Mas Yuda dan Riko, saat bermain game dicabut kabelnya. Dalam sekejap, dinding yang biasanya bercahaya itu kini kosong melompong, menyisakan jejak debu persegi panjang yang menyedihkan. Sofa empuk recliner tempat ibu biasa duduk bak ratu sambil memerintahku juga diangkat. Karpet bulu, meja kopi, hingga hiasan dinding yang semuanya kubeli dengan uang bonus tahunan, satu persatu lenyap masuk ke dalam perut truk. Selanjutnya, dapur. Kulkas 2 pintu yang selalu mereka buka tutup sembarangan itu didorong keluar. Microwave, blender, air fryer, hingga 1 set panci mahal kesayanganku. Semuanya diangkut. Dapur yang tadinya penuh peralatan canggih kini kembali ke setelan pabrik. Hanya ada kompor minyak tanah tua milik ibu yang sudah berkarat di sudut ruangan.
Suara gaduh saat kuli angkut menurunkan kulkas yang berat akhirnya memecah keheningan. Gubrak. Kaki kulkas membentur kusen pintu. Suara apa itu? Teriakan cempreng Ibu Ratna terdengar dari kamar utama. Detik berikutnya, pintu kamar ibu terbuka lebar. Ibu Ratna muncul dengan daster batiknya, rambut masih acak-acakan. Matanya menyapu ruangan tengah yang kini kosong melompong, seluas lapangan bola. Maling. Ada maling. Yuda. Riko. Bangun. Rumah kita dirampok. Teriak ibu histeris. Mas Yuda dan Riko lari tergopoh-gopoh keluar kamar dengan celana kolor, mata masih belekan, dan wajah panik. Namun, kepanikan mereka berubah menjadi kebingungan saat melihat aku berdiri tenang di tengah ruang tamu, memegang papan jalan berisi daftar barang, sementara Mas Bayu berdiri menunduk di samping koper. Loh? Kok kosong? TV mana? Sofa mana? Tanya Riko bingung, seolah otaknya belum bisa memproses realitas. Bukan maling, Bu. Cuma pemilik barang yang mengambil kembali haknya, jawabku dingin. Ibu Ratna menatapku dengan mata melotot, lalu beralih menatap Bayu. Bayu, apa-apaan ini? Istrimu gila ya? Kenapa barang-barang diangkut semua? Kamu mau jual rumah ini? Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Bukan jual rumah, Bu. Kami mau pindah. Hari ini? Pindah? Teriak mereka bertiga serempak. Iya. Andini yang beli semua barang ini, jadi Andini berhak membawanya. Mas Yuda maju, wajahnya merah pada menahan marah. Dia menunjuk wajah Bayu. Lu gila ya? Yu? Lu tega ninggalin ibu sama kita di sini? Rumah kosong melompong gini? Lu mau ibu mati kedinginan gak ada kulkas, mati kebosanan gak ada TV. Cari kerja, Mas. Tiba-tiba Bayu berteriak, membuat kami semua terdiam. Suara Bayu yang biasanya lembut kini meledak. Kalian itu laki-laki. Badan sehat, tangan lengkap, otak waras. Cari kerja. Jangan cuma bisanya ngandelin gaji Andini sama gaji gue. Gue capek. Mas, gue capek jadi sapi perah kalian. Melihat situasi tidak menguntungkan, Ibu Ratna mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dia memegang dadanya, matanya mendelik ke atas, dan tubuhnya mulai limbung. Aduh, jantung ibu sakit. Bayu. Ibu mati. Bayu. Rintihnya, lalu bruk. Ibu Ratna ambruk ke lantai keramik yang dingin, karena karpetnya sudah diangkut. Ibu. Mas Yuda dan Riko langsung berhamburan, mengguncang-guncang tubuh ibu. Tuh kan. Lu sih. Yu. Ibu serangan jantung. Kalau ibu mati, lu pembunuhnya. Aku menahan lengan Bayu kuat-kuat. Tunggu, bisikku. Aku berjalan mendekati tubuh Ibu Ratna yang tergeletak. Aku tidak berlutut. Aku berdiri menjulang di atasnya. Aku melihat kelopak matanya bergetar sedikit. Napasnya juga teratur, tidak seperti orang serangan jantung. Pak sopir, panggilku keras pada kuli angkut yang menonton drama ini di pintu. Tolong panggilkan ambulans swasta yang paling mahal. Bilang ada pasien kritis. Tapi nanti tagihannya kasih ke Mas Yuda ya, soalnya saya nggak bawa uang cash. Mendengar kata tagihan dan Mas Yuda, tiba-tiba ada keajaiban medis terjadi. Ibu Ratna batuk-batuk kecil, lalu membuka matanya perlahan. Aduh kok pusing. Gumamnya, lalu duduk dengan lancar tanpa terlihat kesakitan sedikit pun. Aku tersenyum sinis. Wah, alhamdulillah. Ternyata cuma masuk angin. Ya Bu? Sembuhnya cepat sekali pas dengar nama ambulans bayar sendiri. Bayu yang melihat kejadian itu menghela napas panjang, kekecewaan terpancar jelas di wajahnya. Dia sadar, ibunya baru saja berakting demi memanipulasinya. Rasa bersalah di hatinya perlahan menguap, digantikan oleh tekad yang bulat. Ayo, Din. Kita berangkat, kata Bayu tegas. Dia menarik koper rodanya, melangkah melewati ibunya yang masih duduk di lantai. Bayu, kamu durhaka. Kalau kamu keluar dari pintu itu, jangan pernah anggap ibu ini ibumu lagi. Ibu kutuk hidupmu gak bakal bahagia. Sumpah serapah Ibu Ratna menggema, penuh racun dan kebencian. Bayu berhenti sejenak di ambang pintu, tanpa menoleh. Bayu cuma mau jadi suami yang adil,
Bu. Kalau ibu mau anggap Bayu durhaka karena Bayu menolak diperbudak kakak adik, silakan. Bayu pamit. Mas Yuda mencoba menghalangi jalan, mencengkeram kerah baju Bayu. Lu nggak boleh pergi. Siapa yang bayar internet gue? Siapa yang kasih uang rokok gue? Dengan satu sentakan keras, Bayu menepis tangan kakaknya. Gue bukan bapak lu, Mas. Urus hidup lu sendiri. Kami masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu di belakang truk. Saat mobil melaju meninggalkan rumah itu, aku melihat dari kaca belakang. Mas Yuda dan Riko berdiri di teras dengan wajah bingung seperti anak ayam kehilangan induk. Sementara Ibu Ratna masih duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Menangis, kali ini mungkin tangisan asli karena menyadari bahwa tambang emasnya baru saja pergi untuk selamanya. Di dalam taksi, Bayu menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin dan gemetar, tapi genggamannya kuat. Maafin aku, Din. Maafin aku baru sadar sekarang. Bisiknya serak. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan beban ratusan kilo terangkat dari dadaku. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita sudah bebas. Kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. 1 bulan telah berlalu. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca yang bersih, menyinari ruang makan mungil di kontrakan kami. Tidak ada suara tembakan video game, tidak ada teriakan minta kopi, dan tidak ada bau rokok yang menyesakan. Hanya ada suara kicauan burung dari pohon mangga di halaman tetangga, dan aroma nasi uduk yang baru saja kupindahkan ke piring. Suasana di rumah kontrakan ini begitu tenang, hampir terasa magis. Dindingnya berwarna putih bersih, dihiasi foto pernikahan kami yang dulu tidak boleh dipajang di rumah mertua karena katanya merusak cat. Di sini, aku adalah ratu, dan Bayu adalah raja. Tidak ada Ibu Suri, tidak ada pangeran pengangguran. Mas, sarapan dulu, panggilku. Bayu keluar dari kamar mandi, wajahnya segar dan berseri-seri. Sebulan ini berat badannya naik 3 kilo, pipinya mulai berisi, dan lingkaran hitam di bawah matanya menghilang. Dia terlihat 10 tahun lebih muda. Ternyata, melepaskan diri dari racun keluarga adalah skincare terbaik. Wah, nasi uduk. Kamu masak lagi? Tanya Bayu antusias, mencium aroma masakan. Iya dong. Masak di dapur sendiri itu rasanya beda. Mas, hati senang, masakannya jadi enak. Nggak ada yang protes kurang asin atau kurang banyak. Jawabku sambil menuangkan teh hangat. Kami makan dengan tenang, diselingi obrolan ringan tentang rencana akhir pekan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mewah, kini menjadi keseharian kami. Bayu juga semakin giat bekerja. Tanpa beban menanggung 3 orang dewasa lainnya, gaji Bayu ternyata cukup untuk kami hidup nyaman. Bahkan kami bisa menabung lagi untuk rumah impian. Di tengah kedamaian itu, ponsel Bayu berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Itu adalah panggilan kelima pagi ini. Sejak kami pindah, mereka rajin sekali menelepon. Awalnya memaki, lalu mengancam, dan belakangan ini memelas. Bayu menatap layar ponsel dengan ragu, lalu menatapku. Angkat aja, Mas. Loudspeaker, kataku santai sambil mengunyah kerupuk. Aku sudah kebal. Aku ingin tahu drama apa lagi yang sedang tayang di Rumah Hantu sana. Bayu menggeser tombol hijau dan menekan pengeras suara. Halo, Bu? Suara tangisan langsung pecah dari seberang sana. Suara ibu terdengar lemah, parau, dan menyedihkan. Bayu, tolongin ibu, Nak. Ibu sakit beneran kali ini. Nggak ada obat. Yuda sama Riko berantem terus tiap hari, banting-banting piring. Kepala ibu mau pecah. Kenapa lagi, Bu? Tanya Bayu datar. Listrik diputus PLN kemarin sore. Panas. Air nggak nyala. Riko kemarin jual kompor ibu buat main judi online. Sekarang kita nggak bisa masak. Yuda kabur ke rumah temannya, ninggalin ibu sendirian kelaparan. Kamu tega? Kirimin uang, Nak. 500.000 aja, buat beli token sama beras. Ibu mohon. Mendengar itu, ada rasa nyeri sedikit di hatiku, rasa kemanusiaan. Tapi kemudian aku teringat bagaimana mereka menertawakanku saat aku sakit tipes. Aku teringat bagaimana ibu menyuruhku memasak saat aku demam tinggi. Rasa iba itu langsung mati,
tergantikan oleh logika yang sehat. Memberi mereka uang sekarang sama saja memberi makan kanker yang baru saja kami operasi. Bayu menatapku, meminta persetujuan. Aku menggeleng tegas. Aku mengambil alih ponsel itu dari tangan Bayu. "Halo, Bu. Ini Andini," sapaku riang. Suara tangisan di seberang berhenti sejenak, digantikan nada ketus. "Heh, kamu. Gara-gara kamu anak-anakku jadi menderita. Puas kamu? Suruh suamimu transfer. Jangan jadi setan yang menghasut anak durhaka." "Waduh, Bu. Maaf banget ya. Mas Bayu nggak bisa transfer. Bukan karena dihasut, tapi karena uangnya memang sudah dialokasikan," jawabku tenang. "Alokasi apa? Kalian kan hidup enak berdua doang. Jangan pelit," bentak ibu. Aku tersenyum lebar, mengelus perutku yang masih rata namun sudah menyimpan kehidupan baru di dalamnya. Pagi ini, 2 garis merah itu sudah muncul di tes pak. Hadiah terindah atas kebebasan kami. Uangnya mau dipakai buat babi mon, Bu. Sekalian buat tabungan lahiran cucu pertama ibu, ucapku pelan namun penuh penekanan. Hening. "Ah, apa? Cucu? Kamu hamil?" Suara ibu terdengar tercekat. "Iya, Bu. Alhamdulillah." Setelah stres hilang, ternyata dikasih kepercayaan sama Tuhan. Jadi mohon maaf ya, Bu. Prioritas Mas Bayu sekarang adalah istri dan calon anaknya. Kami butuh banyak biaya buat beli susu, popok, dan perlengkapan bayi. Jadi kami nggak bisa bantu biayain rokok Mas Yuda atau utang judi Riko. Tapi... Oh ya, satu lagi, Bu. Demi kesehatan mental janin saya, dokter menyarankan saya untuk menjauhi sumber stres. Jadi, mohon maaf, nomor ini akan saya blokir sementara sampai ibu dan abang-abang bisa mandiri. Semoga ibu sehat selalu ya. Nanti kalau cucunya sudah lahir, kami kirim fotonya. Assalamualaikum. Klik. Aku mematikan sambungan telepon itu. Lalu dengan gerakan cepat, aku memblokir nomor Ibu Ratna, Mas Yuda, dan Riko dari ponsel Bayu dan ponselku. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca, mulutnya terbuka tak percaya. "Din, kamu beneran?" Aku mengangguk sambil tersenyum, menyerahkan alat tes kehamilan yang kusembunyikan di saku dasterku tadi. Bayu mengambil benda kecil itu, melihat 2 garis merah yang tegas, lalu berteriak kegirangan. Dia memelukku erat, mengangkat tubuhku berputar-putar di ruang makan yang sempit itu. Tawa kami meledak, memenuhi ruangan dengan kebahagiaan murni. Di luar sana, mungkin karma sedang bekerja dengan brutal. Listrik mati, perut lapar, dan pertengkaran tanpa henti mungkin sedang menghancurkan sisa-sisa kesombongan keluarga itu. Tapi di sini, di dalam kontrakan mungil ini, kami sedang merayakan kemenangan. Aku bukan lagi Cinderella yang tertindas. Aku bukan lagi sapi perah. Aku adalah Andini, wanita merdeka yang berhasil menyelamatkan suaminya, pernikahannya, dan masa depan anaknya dari jeratan benalu. Dan percayalah, kebebasan itu rasanya jauh lebih nikmat daripada masakan restoran bintang 5 manapun.